Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Dian Ayu Pramudianti, teman saya Safmatul Masri Samania, Sausan Salsabila, dan Zakiatul Miskia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Apa sih desain sistem itu? Nah, desain sistem itu mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang didesain secara rinci. Nah, desain sistem ini juga memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan dari desain sistem ini adalah yang paling jelas itu untuk memberikan gambaran secara umum dan terinci kepada pengguna tentang sistem yang baru. Nah, selanjutnya ada sasaran-sasaran apa saja yang dapat dicapai analisis sistem dalam desain sistem. Yang pertama, ada sistem desain itu harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya juga mudah digunakan. Yang kedua, ada desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Dan yang ketiga, desain sistem itu harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi. Dan yang keempat, desain sistem itu harus mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik desain sistem. Yang pertama yaitu teknik sketsa kertas kosong atau biasa disebut dengan blank paper sketching. Dan yang kedua ada prototype atau prototyping. Nah, apa yang dimaksud dari teknik sketsa kertas kosong ini atau sketching, yaitu dilakukan dengan menggunakan lembar kertas kosong untuk sketsa desain. Nah, yang kedua ini ada yang namanya prototype atau prototyping. Apa itu? Prototyping itu merupakan pendekatan yang diilhami dari desain teknik. Biasanya atau kata lain itu prototype itu pengganti dari desain secara tradisional. Nah, jadi pembuatan prototype ini biasanya dilakukan oleh arsitek untuk mendesain dalam sebuah bangunan. Selanjutnya ada desain komponen sistem. Komponen-komponen sistem informasi ini dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada pengguna, bukan pemrogram. Dan yang selanjutnya ada desain teknologi. Desain teknologi ini digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, penyimpanan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem informasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada desain model. Analis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang dapat diusulkan dalam bentuk physical system dan logical model. Physical system itu sendiri merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambar. Contohnya itu ada hard disk. Dan yang logical model itu apa sih? Logical model itu lebih menjelaskan menggunakan logika. Contohnya di VD. Selanjutnya desain basis data atau biasa disebut dengan database system. Database system ini merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. Basis ini merupakan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Desain masukan. Desain masukan merupakan desain masukan untuk sistem yang akan dibangun. Bila sistem yang dibangun berupa perangkat lunak seperti informasi, desain masukannya berupa form-form aplikasi. Selanjutnya, menentukan alat masukan apa yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun. Alat masukan yang dimaksud masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu alat masukan langsung atau online input device dan alat masukan tidak langsung atau offline input device. Hal yang perlu didesain secara rinci untuk masukan adalah bentuk dari dokumen dasar yang digunakan untuk menangkap data, kode-kode input yang digunakan, dan bentuk dari tampilan masukan di alat masukan. Langkah-langkah desain masukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan masukan dari sistem baru. 2. Menentukan parameter dari masukan. Desain keluaran. Keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat.
Istilah keluaran ini kadang-kadang membingungkan karena keluaran dapat terdiri atas macam-macam jenis. Keluaran dapat berupa hasil di media keras seperti kertas atau mikrofilm, atau hasil di media lunak berupa tampilan layar video software. Di samping itu, keluaran dapat juga berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media seperti tab, disk, atau kartu. Desain keluaran secara umum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan keluaran dari sistem baru. 2. Menentukan parameter dari keluaran. Desain kontrol. Suatu sistem merupakan subjek dari mismanagement, kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, dan penyelewengan umum lainnya. Pengendalian yang diterapkan pada sistem informasi sangat berguna untuk tujuan mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu sistem harus dapat melindungi dirinya sendiri. Pengendalian yang baik merupakan cara bagi suatu sistem informasi untuk melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang merugikan. Pengendalian dalam sistem informasi dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam pengendalian secara umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian secara umum merupakan pengendalian di luar aplikasi pengolahan data seperti pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang diterapkan selama proses pengolahan data berlangsung. Pengendalian aplikasi dapat dikategorikan ke dalam pengendalian masukan, pengendalian pengolahan, dan pengendalian keluaran. Yang terakhir, laporan desain. Setelah komponen-komponen sistem informasi didesain, maka laporan mengenai ini perlu dibuat dan diberikan kepada pemakai sistem dan manajemen. Pemakai sistem dan manajemen dapat memberikan pendapat-pendapat dan usulan-usulan perbaikan dari desain ini. Melalui laporan desain ini, analisis sistem mengonfirmasikan kepada pemakai sistem dan manajemen apakah benar sistem informasi seperti ini yang mereka butuhkan. Jika pemakai sistem dan manajemen ternyata tidak menghendaki sistem seperti itu, maka waktu analisis sistem akan terbuang dengan percuma untuk melakukan desain lagi. Jadi itu ya guys, sekilas informasi mengenai desain sistem dalam sistem informasi manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.